Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fabiola Davina Widianingrum dengan NIM G00232115 dan saya berasal dari kelompok A9. Di sini saya akan mempresentasikan inhal anatomi 2.1 saya yang akan membahas tentang pelvimetri. Yang pertama-tama itu kita akan mengetahui pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah ibu hamil itu dapat melahirkan secara pervaginal atau harus sesar. Yang pertama itu ada pemeriksaan fisik. Lalu yang kedua ada pemeriksaan penunjang berupa ronsen, CT scan, dan USG. Lalu yang ketiga pemeriksaan panggul luar dalam dan dalam. Lalu untuk ibu hamil yang tinggi badannya di bawah 150 cm itu disarankan untuk melahirkan secara sesar. Selanjutnya untuk pengukuran dari pelvis itu sendiri atau pelvimetri, yang pertama itu ada pintu atas panggul. Ini bisa dihitung menggunakan memasukkan kedua jari ke dalam vagina, lalu hingga traba promontoriumnya. Lalu setelah itu jika sudah kedua jari dapat ditarik kembali secara berhati-hati. Lalu nanti dihitung menggunakan penggaris. Nah, ketika sudah dihitung itu hasilnya berarti kita sudah mendapatkan konjugata diagonal. Nah, untuk mencari konjugata veranya itu kita tinggal mengurangi konjugata diagonal tadi dengan 1,5 cm. Untuk PAP normalnya itu konjugata veranya 9,5 cm sampai 11 cm. Lalu untuk konjugata diagonalnya itu 11,5 cm sampai 13 cm. Kemudian ada pintu tengah panggul yang normalnya itu diameter interspinosumnya 9,5 cm sampai 10,5 cm. Lalu untuk pintu bawah panggul diameter anteroposteriornya itu 10,5 cm sampai 12 cm untuk yang normalnya. Selanjutnya ada bidang Hodge. Bidang Hodge ini sangat berfungsi untuk saat operasi ginekologi atau pembedahan pelvis karena dapat mempermudah untuk mengetahui struktur anatomi. Jadi bidang Hodge itu ada 4. Bidang Hodge 1 itu ditarik setinggi aditus pelvis. Lalu bidang Hodge 2 yang ditarik melalui tepi bawah simfisis osis pubis dan sejajar pada bidang Hodge 1. Lalu bidang Hodge 3 itu dia ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 3. Lalu bidang Hodge 4 ini ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Jadi keempat bidang Hodge ini sejajar, hanya tempatnya saja yang berbeda. Nah, selanjutnya apa sih ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan secara pervaginal? Nah, jadi tipe pelvis yang paling ideal untuk melahirkan secara pervaginal itu adalah tipe pelvis ginecoid. Jadi ciri dari pelvis ginecoid sendiri itu adalah bentuknya bulat, tulang panggul yang lebar, ruang panggul yang luas, simetris, dan sirkuit jalan lahir yang baik. Lalu untuk koksiknya fleksibel. Pelvis ginecoid ini adalah pelvis yang paling ideal untuk proses persalinan pervaginal karena dapat memungkinkan bayi untuk melewati panggul dengan relatif mudah. Jadi itu saja penjelasan dari saya mengenai pelvimetri ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih.